Bab 431, Pertemuan Keluarga Dun. Malam ini, Julian untuk sementara tinggal di wilayah militer. Area militer, satu ruangan. Di atas meja di dalam ruangan, ada beberapa hidangan untuk ditemani anggur. Kevin dan Julian sama-sama memegang sebotol minuman keras di tangan mereka. Kevin menyesapnya dan berkata, "Saudara Fisher, setelah Kaisar meninggal, akhirnya akan ada perdamaian di Kyoto." Julian menggelengkan kepalanya, "Damai. Ini mungkin awal dari kekacauan. Untuk membunuh Kaisar malam ini, meskipun terjadi kecelakaan kecil, namun nyaris terjadi." Namun Julian merasa ini adalah awal dari badai. Istana Raja Surgawi yang misterius muncul. Mengapa Istana Raja Surgawi ini harus membantunya? Dia tidak bisa mengerti. Kevin tertegun dan bertanya, "Kenapa?" "Lupakan saja, berhenti bicara dan minum." Julian tidak ingin memikirkannya lagi. Pada saat yang sama, di sebuah hotel di Kyoto. Di kamar presidensial. Seorang wanita yang mengenakan gaun hitam dengan rambut panjang hitam berkilau sedang menatap lelaki tua di depannya. Sarah bertanya dengan ragu, "Kakek, mengapa kamu memakai topeng? Bukankah ini berarti Julian tidak tahu siapa yang membantunya?" Dimitri memegang serangkaian pilar Buddha di tangannya dan terus membaliknya. Dia berkata dengan tenang, "Mengenakan topeng adalah karena Anda tidak ingin orang luar mengetahui identitas Anda, dan Anda tidak ingin orang luar menanyakan asal-muasal Istana Raja Surgawi." Sarah bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Anda memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ingat, jangan tunjukkan wajah Anda. Jika orang luar mengetahui identitas Anda saat ini, itu akan menjadi masalah besar. Ini tidak hanya akan merugikan Julian, tetapi juga Anda. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda." Petik 2. Setelah Dimitri mengingatkannya, dia berbalik dan pergi. Sarah duduk di kursi dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Tuan Fisher. Tapi dia juga sangat senang membantu Julian sekarang. Orang-orang selalu mengatakan bahwa dia adalah waria Julian. Dia memang menyeret Julian ke bawah, tetapi sekarang dia diam-diam membantu Julian menyelesaikan masalah. Dia benar-benar ingin memberitahu Julian. Tapi memikirkan pengingat Dimitri, dia masih menahan diri. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, pagi. Media di seluruh negeri melaporkan tentang penutupan kota oleh Tentara Api Merah tadi malam. Meski lockdown segera dicabut, namun hal itu menimbulkan kehebohan. Karena Kyoto adalah ibu kota kekaisaran, banyak orang yang memperhatikan setiap pergerakan di Kyoto. Semua orang tahu pasti ada sesuatu yang terjadi di Kyoto tadi malam, tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Pagi harinya, Julian masih tidur. Ada ketukan di pintu. Julian bangun dengan santai, bangkit dan membuka pintu. Kevin telah mengenakan kemejanya, berdiri di depan pintu, memberi hormat militer, dan berteriak, "Raja Naga, ini waktunya mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan apa yang terjadi tadi malam." Julian belum bangun, jadi dia menguap dan berkata, "Kamu bisa maju saja untuk hal-hal ini, jadi aku tidak perlu ikut bersenang-senang." Saat dia berbicara, dia menyerahkan informasi yang diberikan bayangan itu kepadanya, dan memerintahkan, "Setelah pengumuman, pergilah ke istana hukuman, dan dengan perhatian orang-orang di negara itu, ungkapkan semua hal yang dimiliki Kaisar." Dilakukan selama bertahun-tahun, masalah ini akan dianggap selesai. "Raja Naga, jika kamu tidak maju untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan, bagaimana aku bisa melakukannya?" Kevin memasang ekspresi malu di wajahnya. "Kenapa tidak? Bagaimanapun juga, kamu adalah Jenderal Bintang 1. Julian berbalik dan kembali ke kamar. Kevin mengikuti dan masuk dan berkata, "Kaisarlah yang membunuh rakyat. Pedang hukuman ada di tanganmu. Jika kamu tidak muncul, akan sulit bagiku untuk menjelaskannya. Saya tidak ingin muncul sekarang. Anda dapat melanjutkan. Anda dapat melakukannya. Dan sekarang setelah Kaisar meninggal, hal berikutnya hanyalah formalitas. Anda tidak perlu mengkhawatirkan sisanya. Raja akan mengaturnya dengan benar." Jika Julian tidak pergi, Kevin tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Dia langsung pergi ke aula besar. Banyak pejabat senior berkumpul di aula besar. Wartawannya juga banyak. Wartawan tersebut meliputi jurnalis dalam dan luar negeri. Kevin tiba dan konferensi pers diadakan. Pada konferensi pers, Kevin menjelaskan secara singkat beberapa situasi tadi malam. "Selama periode ini, Tentara Naga Hitam kami diam-diam menyelidiki Kaisar, Panglima Tentara Api Merah. Setelah beberapa waktu penyelidikan dan pengumpulan bukti, kami akhirnya mendapatkan beberapa bukti kejahatan Kaisar. Tentara Naga Hitam keluar untuk menangkap orang-orang, namun Kaisar menangkap dan melukai petugas penegak hukum, akhirnya ditembak di tempat. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar diumumkan hari ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa yang diumumkan adalah kematian Kaisar." Kata-kata Kevin mengejutkan seluruh penonton. Seorang pejabat senior berdiri di tempat dan bertanya, "Bahkan jika Panglima Tentara Api Merah melakukan kejahatan, bukan giliran Tentara Naga Hitam yang akan menegakkan hukum. Siapa yang memberi Anda hak ini?" "Panglima Langit adalah pemimpin dari 5 komandan. Untuk menangkapnya, perlu diadakan pertemuan. Angin Hitam, kamu hanyalah Jenderal Bintang 1 dari Tentara Naga Hitam di hutan belantara selatan.
Kamu tidak memenuhi syarat untuk menangkap Panglima Langit. Anda tidak memenuhi syarat untuk membunuhnya sebelum diadili di depan umum. Kaisar adalah kepala dari 5 komandan, dan dia telah berhasil memenangkan hati banyak orang selama bertahun-tahun. Ketika para pejabat senior ini mengetahui bahwa Kaisar telah meninggal, mereka segera menuding Kevin. Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Kepala Eksekutif dan Sekretaris Jenderal. Mereka mendengar berita tadi malam. Mereka tidak mengambil posisi saat ini. Kevin tahu bahwa dia akan diinterogasi. Menghadapi wartawan dan penonton nasional, dia berkata, tentu saja saya tidak memenuhi syarat. Kaisar mati di bawah pedang. Saya bukan satu-satunya yang bertindak tadi malam. Saya hanya seorang pengikut. Yang asli bukan saya yang mengambil pedang hukuman. Mengenai siapa itu, saya tidak akan mengungkapkannya karena itu rahasia. Setelah mendengar pedang hukuman, mereka yang berbicara mewakili Kaisar berhenti berbicara. Pedang hukuman lebih besar dari apapun. Dan memegang pedang kriminal, dia berhak membunuh terlebih dahulu baru kemudian menghukum. Pada saat ini, Sekretaris Jenderal berdiri dan berkata, negara ini telah memperhatikan Panglima Tentara Api Merah sejak lama. Negara ini telah meluncurkan penyelidikan terhadapnya dan mengambil tindakan terhadap Panglima Api Merah. Ini diputuskan setelah pertimbangan internal. Kepala Eksekutif juga mengatakan, selanjutnya, beberapa bukti kejahatan Panglima Api Merah selama bertahun-tahun akan diungkapkan di aula hukuman. Begitu konferensi pers diadakan, seluruh negeri menjadi gila. Apa, Panglima Api Merah sudah mati? Sungguh, negara mengadakan konferensi pers. Kali ini, Tentara Naga Hitam secara pribadi menegakkan hukum. Panglima Api Merah menangkap dan melukai petugas penegak hukum. Dikatakan bahwa dia meninggal di bawah pedang eksekusi. Orang-orang di seluruh negeri sedang membicarakan masalah ini. Pada saat yang sama, keluarga Dun. Tadi malam, Tommy Dun bergegas kembali ke markas-markas Dun semalaman. Tommy Dun melaporkan masalah tersebut kepada pemimpin klan. Kepala keluarga Dun memimpin anggota keluarga penting untuk mengadakan pertemuan sepanjang malam. Tommy Dun membagikan analisisnya pada pertemuan tersebut. Dia merasa bahwa istana kekaisaran yang keluar untuk mengganggu situasi kemungkinan besar adalah keluarga Visser, dan keluarga Visser tidak mengambil tindakan apapun selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka tidak dapat menahannya lagi. Pemimpin klan, mati demi istana Raja Surgawi adalah hal kecil, tetapi keluarga Visser telah bertindak terlalu jauh. Dikabarkan bahwa keluarga Visser telah memperoleh kotak yang digali oleh Raja Lanling, yang seharusnya dapat memecahkan rahasia kediaman Gunung Huayu. Mereka pasti melakukan ini untuk mendapatkan peta harta karun dari keluarga Dun. Mereka pasti akan menyerang keluarga lain untuk merebut peta harta karun dan mengumpulkan keempat peta itu. Julian harus mati. Ya, menurutku Julian juga harus mati. Pemimpin klan, beri perintah. Para tetua lainnya dari keluarga Dun memandangi sang patriark. Kepala keluarga Dun saat ini bernama Sean Dun. Dia berusia 80 tahun, tetapi dia tidak terlihat tua sama sekali. Dia tampak seperti pria berusia 50-an. Sean berpikir. Dia memikirkannya dengan cermat. Dia juga merasa istana Raja Surgawi yang muncul kemungkinan besar adalah anggota keluarga Visser, yang ingin mendapatkan peta harta karun di tangan 3 klan lainnya. Setelah berpikir lama, dia memberikan instruksi, Tommy Dun, bawalah 4 tali angin, hujan, guntur dan kilat untuk menangkap Julian, tapi jangan sakiti nyawanya dulu. Mari kita lihat sikap keluarga Visser dan lihat apakah keluarga Visser ingin melindungi anak ini. Sean Dun tidak kehilangan rasa proporsional. Keluarga Visser sangat berkuasa dan merupakan kepala dari 4 keluarga besar. Dia masih tidak yakin apakah istana Raja Surgawi merupakan pengaruh keluarga Visser. Mari kita tangkap Julian dulu dan lihat sikap keluarga Visser. Karena dia tidak ingin putus dengan keluarga Visser begitu saja, dia juga tidak ingin jatuh ke dalam perangkap seseorang yang mengasingkan satu sama lain. Ya. Tommy Dun berdiri, ekspresi depresi muncul di wajah lamanya. Bab 432 Julian ditangkap. Keluarga Dun adalah salah satu dari 4 klan kuno, yang berasal dari Raja Lanling ribuan tahun yang lalu. Nenek moyangnya adalah punggawa Raja Lanling. Keluarga Dun telah menjadi keluarga seni bela diri sejak zaman kuno. Setiap orang di keluarga bisa belajar seni bela diri. Namun, seni bela diri juga membutuhkan bakat. Tidak semua orang bisa sukses dalam seni bela diri. Meskipun dia berasal dari keluarga Dun, dia tidak memiliki bakat dalam seni bela diri. Angin, hujan, guntur, dan petir adalah pengikut yang dilatih oleh keluarga Dun. Selama bertahun-tahun, keluarga Dun telah mencari anak yatim piatu di seluruh dunia dan melatih mereka sejak kecil. Namun, angin, hujan, Ge bangkit dan menjadi ahli seni bela diri yang hebat. Mereka semua adalah orang kuat di 3 alam. Setelah menerima perintah dari pemimpin klan, Tommy Dun membawa 4 menteri utama angin, hujan, guntur dan petir untuk menangkap Julian. Kyoto, Divisi Militer. Julian tertidur lagi. Setelah bangun tidur, saya mengeluarkan ponsel saya dan membaca berita. Kematian Kaisar telah menjadi topik pencarian hangat. Ada banyak topik tentang Kaisar di internet, dan popularitasnya telah mencapai ratusan juta. Setelah Julian dengan santai melihat ponselnya, dia mengenakan pakaiannya dan keluar. Raja Naga. Sepanjang perjalanan,
para prajurit di kawasan militer berbicara dengan hormat. Julian sedikit mengangguk kepada para prajurit ini sebagai salam. Julian baru saja keluar dari gerbang area militer. Sebuah mobil bisnis hitam muncul di depan saya. Pintu mobil terbuka dan seorang lelaki tua keluar dari mobil. Ada 4 orang lain yang menemaninya. Keempat orang ini berusia sekitar 40 tahun, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Tetua dari klan Dun. Melihat lelaki tua itu, wajah Julian menjadi gelap, dan dia merasakan firasat buruk di hatinya. Dia tahu bahwa dia membunuh kaisar, dan keluarga Dun marah dan ingin membalas dendam padanya. Adapun balas dendam keluarga Dun, tidak ada yang bisa ikut campur. Bahkan raja tidak bisa menghentikan keluarga Dun. Julian. Wajah Tommy Dun tua menunduk dan dia berkata dengan dingin, "Aku berkata bahwa jika kamu membunuh seseorang di keluarga Dunku, kamu akan membayar mahal." Menghadapi Tommy Dun, Julian tidak takut dan berkata-kata demi kata, "Saya menegakkan hukum. Jika Anda menghentikan saya menegakkan hukum, itu sudah merupakan kejahatan. Saya tidak memimpin pasukan untuk menangkap Anda karena Anda adalah wajah dari keluarga Dun. Ayolah, apa yang kamu lakukan di sini sekarang?" Haha. Tommy Dun tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mendengar lelucon besar. Segera, dia tiba-tiba mengangkat tongkat di tangannya, mengarahkannya ke Julian, dan berkata dengan dingin, "Bahkan sekarang, apakah kamu tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti? Mengapa Anda ingin membalas dendam kepada saya?" Julian berkata dengan wajah tegas, "Ini adalah wilayah militer, dan pasukan ditempatkan di dalamnya. Saya tidak percaya Anda dapat melakukan apapun terhadap saya di wilayah militer." "Tangkap dia," perintah Tommy Dun. Di belakangnya, 4 orang berdiri bersamaan. Ini adalah 4 orang dari angin, hujan, guntur dan petir. Wanita itu berdiri dan berkata, "Saudaraku, serahkan anak ini padaku. Kamu tidak perlu mengambil tindakan." Wanita itu terlihat sangat muda, dan usia spesifiknya tidak dapat ditentukan. Dia memiliki wajah oval, mata merah muda, rambut pendek sebahu, dan mengenakan celana kulit ketat serta pelindung kulit. Dia memandang Julian dengan wajah bercanda, mengerucutkan bibirnya dan tertawa. "Julian, saya juga telah mendengar tentang Anda. Anda dapat mengembangkan energi sejati di dunia luar tanpa bimbingan siapapun. Bakat Anda dianggap mengerikan, tapi kamu tidak boleh, jangan pernah pergi ke keluarga Dun untuk membunuh kaisar. Meskipun dia memiliki status rendah di keluarga Dun, ini tetaplah keluarga Dun." Julian mengepalkan tangannya dan menatap wanita yang tersenyum main-main di depannya. Saat ini, wanita itu mengambil langkah maju. Dia sangat cepat, mengambil 1 langkah ke depan, dan tubuhnya muncul di depan Julian. Sebelum Julian sempat bereaksi, dia dipukul dengan telapak tangan di dada. Kekuatan mengerikan itu langsung menjatuhkannya beberapa meter jauhnya. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, dan seteguk darah muncrat. Julian dipukuli, yang langsung menarik perhatian tentara. Pada saat itu, banyak tentara bersenjata lengkap bergegas keluar, mengangkat senjata, dan menghadapi Tommy Dun dan yang lainnya. "Tidak, jangan bertindak gegabah, ini keluarga Dun." Seorang jenderal bintang 1 mengenali Tommy Dun dan segera mengeluarkan perintah. Dia mengenal keluarga Dun dan mengetahui bahwa keluarga-keluarga ini kebal hukum. Julian naik dari tanah dengan susah payah, dan dia merasa ngeri di dalam hatinya. Dia tidak menyangka wanita yang tampak biasa ini bisa sekuat itu. Wanita ini adalah hujan di tengah badai dan guntur. Dia memandang Julian dengan bercanda dan memuji, "Ini sangat bagus. Anda dapat berdiri setelah menerima tamparan dari saya. Namun, saya hanya menggunakan 3/3 kekuatan di telapak tangan sekarang. Di telapak tangan berikutnya, saya akan menggunakan 5 poin kekuatan. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa mengambil telapak tanganku." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan rampingnya, mengangkat tangannya dan menamparnya dengan telapak tangan. Julian mengepalkan tangannya dan bergegas mendekat. Benturan pukulan dan telapak tangan. Julian hanya merasakan kekuatan mengerikan menyapu dirinya. Kekuatan ini menyebar ke seluruh tubuhnya dengan tinjunya, lengannya mati rasa karena syok, dan darah di tubuhnya tidak bisa tidak mendidih. Tenggorokannya terasa panas, dan dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Kemudian tubuh itu terbang lagi dan jatuh dengan keras ke tanah. Kali ini, dia tidak bangun. Ketika para prajurit yang tidak jauh dari situ melihat pemandangan ini, mereka semua tampak kosong dan tidak berani mengambil tindakan. Tommy Dun tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak tahu harus hidup atau mati, bawa dia pergi." Seorang pria berjalan mendekat, mengambil Julian yang terluka parah, dan melemparkannya ke dalam bagasi seolah-olah dia sedang membawa seekor anjing mati di bawah pengawasan banyak tentara. Lalu pergi. "Prajurit di gerbang area militer, Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Laporkan ke atasan dan lihat pengaturan apa yang dibuat." "Ya." Julian meraih telapak tangan angin dengan paksa. Namun, dia terluka parah, darahnya mendidih, dan dia pingsan. Saat dia bangun, dia sudah berada di tempat yang gelap dan lembab. Dia ingin bangun dan melihat dengan jelas di mana dia berada, tetapi begitu dia bergerak, rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan.
Dadada. Suara langkah kaki terdengar. Julian mendongak sedikit. Saya melihat seorang lelaki tua muncul di luar penjara besi. Itu tidak lain adalah Tommy Dunn. Tommy Dunn berdiri di depan penjara besi dan bertanya dengan suara dingin, Julian, jika kamu ingin menghindari penderitaan, apa yang harus aku tanyakan padamu dan apa yang kamu katakan? Julian tampak kesakitan dan tidak berkata apa-apa. Tommy Dunn bertanya, Anda belum pernah kembali ke keluarga Fisher. Dari mana Anda mendapatkan metode kultivasi batin? Tommy Dunn prihatin tentang bagaimana Julian mengembangkan energi aslinya. Dia ingin tahu apakah keluarga Fisher diam-diam telah mengajarkannya kepadanya. Orang tua, Julian memarahi, sebaiknya kau mengurungku seumur hidupmu, jika tidak, jika aku keluar, aku pasti akan membunuhmu dengan pedang penyiksaan. Ketika kematian sudah dekat, bicaralah kembali. Tommy Dunn mendengus dingin, mengulurkan tangannya, dan ujung jarinya berubah menjadi kekuatan tak kasat mata. Kekuatan ini langsung mengenai tubuh Julian melompat dari tanah, dan kemudian jatuh ke tanah lagi, mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Tommy Dunn tidak menekan Julian lebih jauh, berbalik dan pergi. Markas Dunn, dalam satu halaman. Seorang lelaki tua sedang berjalan. Tommy Dunn mendekat dan berteriak, Saudara Sean, Julian tidak mengatakan apa-apa. Sean berjongkok di atas kudanya, melihat ke depan, dan bertanya dengan lembut, apakah beritanya sudah menyebar? Keluarga Fisher telah diberitahu. Saya memberitahu keluarga Fisher bahwa jika mereka tidak datang ke markas Dunn untuk menjemput orang sebelum gelap, mereka akan dibunuh. Sean Dunn sedikit mengangguk. Sekarang tergantung pada sikap keluarga Fisher. Saya harap bukan keluarga Fisher yang akan mengganggu situasi lagi, dan saya berharap Istana Raja Surgawi bukanlah kekuatan yang dikembangkan oleh keluarga Fisher. Jika tidak, keluarga Fisher bertekad untuk melawan 3 klan lainnya. Bab 433, satu orang mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Keluarga Fisher. Di paviliun di halaman. Seorang lelaki tua dan seorang gadis muda sedang bermain catur. Pria tua itu tampak berusia 50-an atau 60-an dan mengenakan setelan tang retro. Wanita itu berusia 20-an, mengenakan gaun putih dan manik-manik di kepalanya. Dia memiliki fitur wajah yang halus dan kulit yang cerah, seperti sebuah karya seni yang diukir dengan cermat. Dia sangat cantik, tidak ada atmosfer duniawi di tubuhnya, dia tampak seperti peri. Banyak hal yang terjadi tadi malam. Orang tua itu memegang bidak catur dan berkata sambil berpikir. Ya, wanita berpakaian putih itu berkata, itu adalah keributan yang cukup besar. Kaisar, pemimpin dari 5 komandan, dibunuh oleh pedang penyiksaan, dan pembunuhnya. Wanita itu melirik lelaki tua itu dan melihat ekspresinya tidak berubah, lalu melanjutkan, pembunuhnya adalah Julian, cucu Dimitri. Tuan San menelepon dan mengatakan bahwa Julian ditangkap. Dia bertanya padaku apa maksud keluarga Fisher. Dia berkata bahwa jika dia tidak pergi ke keluarga Dunn untuk meminta seseorang sebelum gelap, dia akan membunuh Julian. Pria itu berkata perlahan, katakan padaku, aku akan pergi atau tidak. Wanita itu berkata, Dimitri mengkhianati keluarga saat itu dan merupakan pendosa dalam keluarga. Keluarga mereka telah lama diusir dari keluarga. Meskipun nama keluarga Julian adalah Fisher, dia bukan lagi anggota keluarga Fisher. Orang tua itu mengangguk sedikit. Pria itu meletakkan piringnya di atas piring, berpikir lagi, dan bertanya, ngomong-ngomong, dari mana asal mula Istana Raja Surgawi ini? Wanita itu menggelengkan kepalanya, saya belum pernah mendengarnya, tetapi kakek, Julian telah mengembangkan energi sejatinya. Dia berusia kurang dari 30 tahun ini, dan dia masih berada di dunia luar tanpa bimbingan apapun dari keluarganya. Bagaimana apakah dia mengembangkan energi aslinya? Orang tua itu juga bingung. Saya juga sangat bingung, sangat kacau sehingga saya tidak dapat melihat situasinya dengan jelas. Siapa di balik anak Julian ini? Orang tua itu berpikir. Tapi dia tidak bisa menemukan masalahnya. Wanita itu bertanya, apakah Julian akan diselamatkan? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak bisa diselamatkan. Saya khawatir keluarga Dunn juga bingung. Mereka mungkin menebak bahwa ini adalah rencana keluarga Fisher saya, tetapi mereka tidak yakin, jadi mereka menangkap Julian dan ingin menguji latar belakang keluarga Fisher saya. Jika keluarga Fisher melapor, itu akan menjadi pengakuan terselubung bahwa semua ini dilakukan oleh keluarga Fisher saya, maka keluarga Dunn dapat bersatu dengan 2 keluarga lainnya untuk melawan keluarga Fisher saya. Orang tua itu bukan orang lain. Dia adalah adik laki-laki Dimitri, bernama Roger Fisher. Dia juga jurumudi keluarga Fisher saat ini. Meskipun dia tidak dapat melihat situasinya dengan jelas, dia masih memahami hal ini. Keluarga Fisher tidak dapat mengambil tindakan sekarang. Begitu mereka mengambil tindakan, kesalahan atas semua ini akan dilimpahkan pada keluarga Fisher. Dan 1 Julian tidak cukup bagi keluarga Fisher untuk mengambil tindakan. Mungkinkah seseorang yang selamat dari kebakaran di Jiangzhou 30 tahun yang lalu dan itu adalah dia? Roger Fisher bergumam pelan. Dia melihatnya dengan akurat. Namun, dia tidak yakin. Kakek, apakah kamu benar-benar tidak pergi ke keluarga Dunn untuk mengklarifikasi masalah? Jika kita tidak melapor, bukankah itu akan disalahpahami oleh keluarga Dunn? Tidak pergi.
Dimitri dengan santai membuang bidak catur di tangannya. Bidak catur itu jatuh ke papan catur, dan papan catur besar itu langsung roboh. Bidak catur itu berserakan di tanah. Dia berdiri dan berkata, "Mari kita diam saja. Saya ingin melihat siapa yang mengacaukan situasi." Pada saat yang sama, Istana Kekaisaran. Tuan Long, sekarang Julian telah ditangkap oleh keluarga Dun. Saya telah menerima informasi. Keluarga Dun telah memberitahu keluarga Fisher dan ingin keluarga Fisher melapor. Jika keluarga Fisher tidak melapor malam ini, maka Julian akan mati, kata Raja cemas. Tuan Long mengangguk sedikit. Seperti yang diharapkan, rencana kami adalah menggunakan tangan Julian untuk membunuh Kaisar dan melibatkan dua keluarga besar, tapi sekarang ada faktor yang tidak pasti. Kami masih belum tahu asal-muasal Istana Raja Surgawi. Mungkin kita semua direncanakan oleh Istana Raja Surgawi ini. Mungkin tujuan Istana Raja Surgawi ini adalah untuk membuat kita bertarung satu sama lain dan akhirnya mendapatkan keuntungannya. Tuan Long juga menjadi sedih. Semuanya awalnya berada di bawah kendalinya. Tapi sekarang Istana Raja Surgawi telah muncul, dia tidak bisa melihat situasinya dengan jelas. Raja bertanya, apakah Julian masih hidup atau tidak? Setidaknya dia melakukan sesuatu untuk kita dan negara ini. Jika dia benar-benar membiarkan keluarga Dun membunuhnya, maka kita juga akan kehilangan kartu truf. Tuan Long menggelengkan kepalanya sedikit, itu tidak dapat dijamin dan tidak dapat diselamatkan. Jika keluarga Fisher tidak melapor, tidak ada yang bisa menyelamatkan Julian dari keluarga Dun. Mari kita lihat situasinya dan lihat bagaimana sikap keluarga Fisher, dan jika mereka ingin mencapai sesuatu yang besar, seseorang harus berkorban. Ya. Pada saat ini, bayangan itu masuk dan berseru dengan hormat, "Raja, Tuan Long." Raja bertanya, "Bagaimana? Sudahkah Anda mengetahui asal-muasal Istana Raja Surgawi?" Shadow menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum menemukan apapun. Saya bertanya kepada banyak orang, tetapi mereka tidak tahu tentang kekuatan Istana Raja Surgawi, dan mereka tidak tahu dari mana asalnya." Raja bertanya-tanya, "Sungguh aneh. Bukankah benar Istana Raja Surgawi tidak dilatih oleh keluarga Fisher?" Tuan Long bersandar di sofa, berpikir sejenak, dan berkata, "Kita akan mengetahuinya nanti malam. Jika Istana Raja Surgawi benar-benar diciptakan oleh keluarga Fisher, maka mereka pasti akan melindungi Julian. Kalau begitu kita hanya bisa menunggu. Saya sangat berharap keluarga Fisher menciptakan Istana Raja Surgawi, karena Julian memang memiliki bakat langka, dan saya tidak ingin dia mati di tangan keluarga Dun." Saat ini, Kyoto. Di halaman. Tuan Gao sedang menghangatkan diri di depan Kang. Di dalam kamar, ada seorang gadis berdiri. "Hana, apa yang terjadi sekarang?" Tuan Gao meletakkan tangannya di atas Kang, membaliknya berulang kali. Dia tampaknya sangat takut pada dingin. Ini belum musim dingin, dan dia menghangatkan diri di dekat api. Hana berkata, situasi saat ini tampaknya sangat kacau. Julian membunuh Kaisar dengan pedang hukuman, dan tadi malam, Istana Raja Surgawi muncul. Dengan bantuan Istana Raja Surgawi, Julian berhasil membunuh Kaisar. Tapi pagi ini, Julian ditangkap oleh orang-orang dari keluarga Dun, dan mereka memberitahu keluarga Fisher bahwa jika mereka tidak maju untuk menyelamatkan orang di malam hari, mereka akan membunuh Julian. Istana Raja Surgawi. Tuan Gao berkata dengan lembut, "Dari mana asal mula Istana Raja Surgawi ini? Apakah keluarga Fisher yang menciptakannya?" Hana menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu." "Di mana Tuan Long?" "Tidak ada berita yang datang dari Istana Kekaisaran untuk saat ini." Tuan Long tidak bergerak, mungkin karena dia tidak ingin melindungi Julian. Tuan Gao mengangguk dan berkata, "Ya, meskipun dia ingin menyimpannya, saya khawatir dia tidak bisa. Mari kita tunggu dan lihat. Mungkin semuanya akan jelas pada malam hari." Kaisar meninggal dan Julian ditangkap. Kedua kejadian ini menimbulkan keributan, dan tokoh-tokoh besar dari semua pihak saling berspekulasi. Beberapa keluarga biasa, seperti keluarga Nat, keluarga Price, dan keluarga Turner, semuanya menunggu untuk melihat situasinya. Pertarungan antar tokoh besar ini terkait dengan pola masa depan Kyoto. Situasinya masih belum jelas, dan keluarga-keluarga ini tidak tahu harus berpihak pada pihak mana. Saat ini, di sebuah hotel. Dimitri kembali. Sarah tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kakek, apa yang terjadi sekarang?" Ada sedikit kesungguhan dalam ekspresi Dimitri, dan dia berkata, agak canggung. Keluarga Dun telah menangkap Julian dan ingin keluarga Fisher maju untuk menyelamatkan orang. Jika dia tidak maju pada malam hari, Julian akan mati. Ah! Sarah menjadi pucat karena ketakutan. Dia memegang tangan Dimitri dan berdoa, "Kakek, pergi dan selamatkan orang-orang." Dimitri berhenti sebentar dan berkata, "Jangan khawatir, orang pasti akan diselamatkan, tapi sekarang kita harus membuat rencana." Bab 434, Menyamarkan Evelyn. Setelah mengetahui bahwa Julian telah ditangkap, Sarah menjadi gugup dan memandang Dimitri dengan penuh harap. Dimitri duduk di samping dengan ekspresi serius di wajah lamanya, tidak tahu harus memikirkan apa. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Sarah. Ditatap oleh Dimitri, Sarah merasa sedikit ketakutan, dan wajahnya waspada. "Kakek, mengapa kamu menatapku seperti ini?" Dimitri memandang Sarah dan tersenyum, "Saya punya solusi."
Apa yang bisa kulakukan? Tunggu aku sebentar. Dimitri berdiri dan pergi. Sarah menunggu dengan sabar. Setelah menunggu sekitar setengah jam, Dimitri kembali setelah pergi. Dia memegang masker kulit manusia di tangannya dan berkata, "Kemarilah." Ingat dalam 1 detik. Sarah berjalan mendekat dan menatap Dimitri dengan tatapan bingung. Dimitri meletakkan masker kulit manusia di tangannya pada Sarah, dan penampilan Sarah langsung berubah. Sarah juga mengambil cermin di dekatnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa penampilannya telah berubah. Wajah ini juga sangat cantik, dengan aura dunia lain. "Kakek, ini." Dimitri tersenyum dan berkata, "Mulai sekarang, namamu Evelyn Fisher." "Evelyn Fisher?" Dimitri mengangguk dan berkata, "Baiklah, Evelyn, kamu harus mengingat identitasmu. Kamu adalah keluarga Fisher dan cucu dari Roger Fisher. Di malam hari, kamu akan membawa 4 penjaga istana Raja Surgawi ke keluarga Dun orang-orang terkemuka." "Bolehkah?" Sarah sedikit malu. Dia juga tahu seperti apa keberadaan keluarga Dun itu. Keluarga Dun penuh dengan ahli. Dia ketakutan tadi malam, tapi dia berhasil melewatinya. Jika dia pergi ke sana malam ini, dia takut dia tidak akan bisa melakukannya. Dimitri menepuk pundaknya dan berkata, "Tergantung pada Anda apakah Anda dapat menyelamatkan Julian. Setelah menyelamatkan Julian, Anda dapat kembali ke Jiangsong, dan Julian kemungkinan besar akan kembali ke Jiangsong." Sarah mengangguk dengan tegas. "Aku akan menyiapkan 1 set pakaian untukmu." Dimitri berkata dan pergi. Setelah keluar kali ini, dia kembali 2 jam kemudian. Ketika dia kembali, dia membawa gaun retro dan beberapa perhiasan. Berikan gaun itu kepada Sarah dan minta Sarah menggantinya di kamar. Setelah Sarah mengganti pakaiannya dan mencocokkannya dengan beberapa perhiasan, temperamennya berubah total dan dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ingat, setelah membawa Julian keluar, jangan tinggal di keluarga Dun lebih lama lagi, dan jangan terlalu banyak berbicara dengan Julian. Bawa saja dia keluar dengan selamat. Dimitri berbicara lagi dan memberitahu Sarah beberapa detail. Dia juga takut Sarah akan mengacaukan segalanya, jadi dia mengingatkannya berulang kali. Sarah dengan hati-hati mengingat setiap kata yang diucapkan Dimitri. Dia menghabiskan sepanjang hari di hotel untuk melatih postur berjalan dan nada suaranya. Dimitri juga mengambil beberapa foto untuk memberitahu dia tentang beberapa orang di keluarga Dun. Karena Evelyn yang asli mengenal orang-orang dari keluarga Dun. Jika dia tidak mengenal mereka, rahasianya akan terungkap. Sebentar lagi hari sudah malam. Di kamar hotel, Dimitri bertanya, "Apakah kamu ingat semuanya?" Sarah mengangguk, "Ya, ingat." "Teruskan." "Ya." Sarah keluar. Setelah Sarah keluar, ekspresi Dimitri menjadi serius. Dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu sebelum mengikutinya keluar. Di pinggiran Kyoto, markas Dun. Ini adalah rumah bangsawan yang besar. Rumah itu sekarang terang benderang. Puluhan orang berkumpul di tempat kosong di Manor. Pemimpinnya adalah Sean Dun, kepala keluarga Dun, dan Tommy, serta beberapa orang penting dari keluarga Dun, serta 4 penguasa angin, hujan, guntur dan kilat, dan 4 saudara perempuan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin yang telah dibudidayakan dengan cermat oleh Tommy. Puluhan keluarga Dun berkumpul menunggu kedatangan orang luar. Mereka tidak tahu siapa yang akan datang ke markas Dun untuk menanyakan seseorang malam ini. Namun mereka tahu bahwa apa yang terjadi malam ini akan mempengaruhi masa depan Daxia. Ada seorang pria tergeletak di tanah di depan semua orang. Pria itu terluka dan sekarat. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Ini adalah Julian. Julian terluka oleh hujan badai dan guntur serta kilat. Lukanya tidak diobati. Selain itu, dia belum makan selama sehari, jadi dia sangat lemah sekarang. Julian terbaring di tanah, melihat lusinan orang di depannya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan keluarga Dun. Pemimpin klan, ini hampir jam 9, dan belum ada seorang pun dari keluarga Fisher yang datang. Apakah Anda sudah menyerah pada Julian? Sean duduk di kursi kayu mahoni. Dia mengangkat tangannya, melihat arloji di pergelangan tangannya, dan berkata, "Jangan khawatir, tunggu sebentar lagi, jika tidak ada yang datang sebelum jam 12 malam, maka bunuh ini anak." "Kuharap tidak ada yang datang," kata Tommy Dun. Dia tahu bahwa jika keluarga Fisher benar-benar datang, itu berarti keluarga Fisher memiliki hubungan dengan Istana Raja Surgawi, dan semua yang dilakukan Julian dipicu oleh keluarga Fisher. Ini juga menunjukkan bahwa keluarga Fisher mengambil tindakan. Puluhan orang dari keluarga Dun itu menunggu dengan sabar. Langkah kaki bergema. Semua orang melihat ke atas pada saat bersamaan. Kegentingan. Pintu manor dibuka. Seorang wanita masuk, diikuti oleh 4 pria berjubah dan bertopeng hitam. Wanita itu mengenakan gaun berwarna putih dan memiliki rambut hitam panjang yang indah. Dia memiliki fitur wajah yang halus, kulit putih, memakai manik-manik dan bunga di kepalanya, dengan tangan di belakang punggung, langkah lotusnya bergerak sedikit, dan berjalan ke depan. Semua mata dari keluarga Dun tertuju pada wanita ini. Melihat orang itu datang, wajah Sean Dun, Tommy dan anggota penting keluarga Dun menjadi serius.
Kakek Sean, kakek ada urusan dan tidak bisa pergi. Tolong minta aku datang ke rumah Dun. Wanita itu berjalan mendekat, berhenti di depan semua orang, melirik ke arah Julian yang terbaring di tanah sekarat, lalu melirik ke semua orang di keluarga Dun. Tenggorokannya bergerak sedikit, dan dia berkata dengan lembut, "Aku membawa Julian pergi, apa kamu punya keberatan?" Sean Dun berdiri, menatap wanita di depannya, dan bertanya kata demi kata, "Evelyn, apakah benar keluarga Fishermu yang menciptakan istana Raja Surgawi?" Tommy Dun menatap keempat pria berjubah hitam di belakang Evelyn dan berkata dengan dingin, "Empat orang inilah yang menghentikanku tadi malam, sehingga Julian bisa membunuh Alexander." Kekeluarga Dun itu berdiri dalam sekejap. Suasana di tempat kejadian menjadi tidak normal, dan ada rasa pertikaian yang kuat jika mereka berbeda pendapat. Sarah sangat gugup. Dia belum pernah mengalami pemandangan seperti itu sepanjang hidupnya. Namun, dia tahu dia tidak boleh gugup. Dia melirik anggota keluarga Dun dan berkata dengan tenang, "Kaisar masih menjabat, tetapi dia telah melakukan beberapa hubungan ilegal. Negara ingin menyingkirkannya. Julian hanyalah seorang penegak hukum. Sebagai seorang keluarga seni bela diri kuno, keluarga Dun ingin melindungi diri mereka sendiri. Kaisar, ini sudah menjadi tabu besar. Empat klan besar memiliki sila leluhur dan tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam urusan luar. Kaisar telah melanggar sila leluhur dengan bergabung dengan postingannya, dan keluarga Dun tersebut semakin melanggar sila leluhur dengan melindunginya." Dia berbicara dengan tenang, seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. "Bagaimana dengan dia?" Anggota keluarga Dun menunjuk ke arah Julian di tanah dan berkata, "Dia juga dari keluarga Fisher, bukankah dia juga bekerja?" Dia, Evelyn, yang menyamar sebagai Sarah, menatap Julian di tanah dan berkata dengan lembut, "Dia adalah cucu Dimitri. Dimitri diusir dari keluarga Fisher 30 tahun yang lalu. Sebenarnya, dia bukan seorang dari keluarga Fisher, tetapi darah keluarga Fisher mengalir di tubuhnya. Dia dalam bahaya, dan keluarga Fisher tidak bisa duduk diam." Dia bertanya lagi, "Kakek Dun, apakah kamu keberatan jika saya membawanya pergi?" Wajah Sean menjadi serius. Ketika Evelyn maju, dia mewakili kepala keluarga Fisher. "Jika dia tidak melepaskannya, dia akan menyinggung keluarga Fisher. Tapi jika kita melepaskannya, bagaimana keluarga Dun bisa mendapatkan pijakan di masa depan? Yang pasti sekarang adalah Istana Raja Surgawi diciptakan oleh keluarga Fisher, jadi keluarga Fisher pasti akan mengambil tindakan terhadap keluarga Dun di masa depan." Namun, keluarga Fisher belum mengalami kerusakan kulit. Setelah berpikir sejenak, Sean berkata, "Tentu saja dia bisa dibawa pergi, tapi dia membunuh anggota keluargaku. Dia bisa terhindar dari hukuman mati, tapi dia tidak bisa lepas dari kejahatan yang masih hidup." Sean mengangkat tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dari telapak tangannya. Kekuatan ini langsung menggulingkan Julian ke tanah, dan Julian langsung terbang ke udara setinggi 1 meter. Sean mengangkat tangannya dan bertepuk tangan beberapa kali. Beberapa sinar kekuatan menghantam Julian. "Ah!" Julian menjerit. Kemudian, dia jatuh ke tanah dan pingsan, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. "Anda?" Wajah Sarah menjadi gelap. Tubuh itu mundur beberapa langkah. Keempat pria berjubah hitam di belakangnya berdiri dan terbang di udara. Angin, hujan, guntur dan kilat dari keluarga Dun juga diberangkatkan secara instan. Bab 435, Mencuri Gambar. Keempat penjaga aula Raja Surgawi berkonfrontasi dengan angin, hujan, guntur, dan kilat keluarga Dun. Keempat penjaga itu langsung terkejut. Tubuhnya jatuh dari ketinggian 2 meter di udara, dan penjaga gudang mundur beberapa meter. Tapi angin, hujan, guntur dan kilat hanya mundur setengah langkah. Dari konfrontasi pertama terlihat bahwa keempat penjaga Istana Raja Surgawi lebih lemah dari angin, hujan, guntur dan kilat keluarga Dun. Sarah, yang menyamar sebagai Evelyn, memasang ekspresi rendah di wajahnya dan berkata, "Mungkinkah keluarga Dun ingin melawan keluarga Fisher saya? Jika ini masalahnya, saya pasti akan memberitahu kakek ketika saya sampai kembali." Sean Dun menatapnya dengan ekspresi serius di wajah lamanya dan berkata, "Nona Evelyn, apakah kamu bercanda? Empat klan kuno kita telah hidup damai dan harmonis selama ribuan tahun. Keluarga Dun saya selalu mengingat sila leluhur, ketika menyangkut keluarga Fisher Anda, menciptakan Istana Raja Surgawi dan meminta keluarga Fisher untuk membunuh anggota keluarga Dun saya. Apa maksudnya ini?" Evelyn, yang menyamar sebagai Sarah, tidak menjawab. Dia melirik ke arah Julian yang tidak sadarkan diri di tanah dan berkata, "Jika kamu menyakiti keluarga Fisherku, aku akan memberitahumu saat aku kembali dan membawamu pergi." Keempat penjaga itu datang, menjemput Julian yang tidak sadarkan diri di tanah, dan pergi. Di bawah pengawasan keluarga Dun, mereka pergi dengan cepat. Dengan ekspresi tertekan di wajahnya, Tommy Dun bertanya, "Pemimpin klan, apakah kamu akan membiarkan mereka pergi begitu saja?" Sean tampak serius dan berkata, "Keluarga Fisher bertekad untuk menimbulkan masalah. Kota Kyoto ini mungkin akan berada dalam kekacauan. Saya tidak tahu seberapa jauh jangkauan nenek moyang keluarga Fisher." Seorang anggota penting dari keluarga Dun mengatakan, "Saya khawatir levelnya tidak terlalu rendah. Sekarang mereka mungkin telah membuka rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu." Semuanya hilang.
Sean berhenti sedikit. Sarah membawa pergi Julian yang pingsan. Mobil bisnis hitam. Seorang pria berjubah hitam sedang memeriksa luka Julian. Sarah bertanya dengan cemas, bagaimana kabarnya? Pria berjubah hitam berbicara, dan suara serak terdengar, cederanya sangat serius. Dia pernah terluka sebelumnya, dan sekarang meridiannya rusak karena guncangan. Energi sejati yang telah dikembangkan telah dibubarkan secara paksa, dan energi sejati mengalir deras ke dalam tubuh. Organ dalam telah terluka, dan dia harus dikirim ke rumah sakit sesegera mungkin, hidupnya mungkin dalam bahaya. Ah! Sarah tampak pucat dan berkata dengan tergesa-gesa, kalian semua adalah tuan, cepat, selamatkan dia secepatnya. Tuan muda, kami belum mempelajari keterampilan medis dan tidak dapat mengobatinya. Kami harus segera mengirimnya ke rumah sakit dan kemudian mundur. Sekarang semua pasukan di Kyoto sedang mengincar keluarga Dun. Jika kami tidak mundur, kami mungkin diblokir. Saat ini, pengemudi menerima panggilan. Oke. Setelah menjawab telepon, dia berbalik dan berkata, Tuan muda, Tuan telah memerintahkan Julian untuk dikirim ke keluarga Fisher. Keluarga Fisher akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan Julian. Lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat. Tuan muda, tiket pesawat telah dibelikan untuk Anda. Anda harus segera kembali ke hotel, mengganti pakaian, lalu kembali ke Jiangsong. Jika Anda tinggal di Kyoto, sesuatu akan terjadi. Tetapi, ini adalah perintah tuannya. Oke, Sarah tidak bisa menahannya. Pada saat yang sama, keluarga Dun. Malam ini, Sarah menyamar sebagai Evelyn dari keluarga Fisher dan datang untuk membawa pergi Julian. Namun sebelum pergi, Sean mengambil tindakan, melumpuhkan Julian, dan menyebarkan energi sebenarnya yang telah dia kembangkan. Markas Dun, ruang konferensi. Para eksekutif puncak dari 9 perusahaan berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. Namun kini pemimpinnya bukan lagi Sean, melainkan seorang pria tua yang terlihat lebih tua. Orang tua itu sudah sangat tua, wajahnya keriput, matanya abu-abu, dan dia tampak tak bernyawa. Dia adalah leluhur dari keluarga Dun, dan saat ini merupakan orang dengan peringkat tertinggi di keluarga Dun, serta orang terkuat. Dia telah mengasingkan diri, dan sekarang sesuatu yang besar telah terjadi, dan dia harus maju ke depan, jika tidak, keluarga Dun dalam bahaya dimusnahkan. Saat keluarga Dun mengadakan pertemuan keluarga. Halaman belakang keluarga Dun, perpustakaan keluarga Dun. Tempat ini merupakan tempat retret nenek moyang dari keluarga Dun. Namun kini nenek moyang dari keluarga Dun tersebut telah keluar dari pengasingan. Pada saat pertemuan keluarga tersebut, seorang laki-laki berjubah hitam dan bertopeng hitam di wajahnya melompat turun dari pohon besar di kejauhan. Satu lompatan dan dia muncul di depan ruangan. Dia mendorong pintu hingga terbuka dengan lembut, lalu segera masuk dan menutup pintu. Setelah pria itu memasuki perpustakaan, dia mencari-cari dengan cepat, tetapi dia tidak dapat menemukan apa yang diinginkannya. Di mana itu? Gumamnya pelan. Dia berdiri di tengah perpustakaan dan mengamati ruangan dengan hati-hati. Dia melihat padang rumput di dalam ruangan. Dia berjalan mendekat, duduk di rumput, dan melihat ke depan. Segera, dia mulai berjalan. Datanglah ke rak buku di depan. Melihat ke tanah. Ada tanda-tanda pergerakan di tanah. Dia mendorong rak buku dengan lembut. Rak buku dibuka, dan pintu rahasia langsung muncul di dinding depan. Pria bertopeng itu sangat gembira, segera berjalan mendekat, mengeluarkan kotak hitam dari pintu rahasia, dan membuka kotak itu. Menemukan gulungan kuno di dalamnya. Membukanya dan melihatnya. Ini adalah sebuah lukisan. Dilukis dalam lukisan itu beberapa bambu yang sangat sederhana. Gambaran kehidupan di Gunung Zuyu yang telah diwariskan oleh keluarga Dun selama ribuan tahun. Pria berjubah hitam dan bertopeng itu tertawa, lalu menggulung gambar itu, menutup kotaknya, mengembalikannya ke tempatnya, dan mendorong rak buku itu lagi. Setelah melakukan semua ini, dia berbalik dan pergi. Dia pergi dengan cepat dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Sarah kembali ke hotel. Dia segera melepas masker kulit manusia di wajahnya, mengganti pakaiannya, dan hendak pergi. Saat ini, Dimitri telah kembali. Kakek. Dia memanggil. Dimitri mengangguk sedikit dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang hal selanjutnya. Kamu kembali ke sungai dulu. Tetapi Julian, pelindung mengatakan bahwa energi sebenarnya yang dikembangkan Julian telah tersebar, dan dia tidak berguna. Sarah memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Dimitri berhenti sebentar dan berkata, jangan khawatir, dia telah dikirim ke keluarga Fisher sekarang, dan keluarga Fisher tidak akan meninggalkannya sendirian. Sarah bertanya dengan ragu, kakek, mengapa kamu tidak menyelamatkan Julian secara langsung? Kamu perlu menggunakan bantuan keluarga Fisher. Saya yakin kamu pasti bisa menyelamatkan Julian jika kamu mengambil tindakan. Tidak perlu bertanya lagi, kembali saja dan tunggu Julian dengan tenang. Tidak akan lama lagi dia akan kembali ke Jiangsong. Meskipun Sarah bingung, dia tidak bertanya lagi. Dia mengangguk, baiklah, saya akan segera kembali. Ayo. Dimitri sedikit menyerah. Sarah tidak berhenti, berbalik dan pergi. Setelah Sarah pergi,
Dimitri melepas mantel hitamnya, mengeluarkan gulungan kuno dari tangannya, membukanya, membentangkannya di atas meja, dan melihat gambar di atas meja dengan senyum tipis di wajahnya. Gambar bambu dan bulan yang luar biasa. Dimitri mengagumi gambar di atas meja dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Dimitri menyimpan foto itu dan berteriak, "Masuk." Pintu dibuka, dan keempat penjaga kembali. Dimitri bertanya, "Bagaimana?" "Orang itu telah dikirim ke rumah Fisher. Kami meninggalkannya di depan pintu dan pergi." "Ya," Dimitri mengangguk dan berkata, "kamu juga harus mencari kesempatan untuk pergi. Situasi di Kyoto selanjutnya akan sangat kacau. Mari kita mengintai dan mengamati sebentar." "Ya." Keempat penjaga itu tidak tinggal lama dan segera pergi. Dimitri menggeliat, menguap, dan bergumam, "Saya mengantuk. Sekarang saatnya menyaksikan 4 keluarga besar bertarung dalam diri mereka sendiri." Bersambung.